Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, saya Noval Fadlur Rahman, mahasiswa program studi PJJ Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait usulan bisnis minuman kekinian berbasis kopi dan kopi dengan konsep digital marketing. Dengan latar belakang kopi sebagai gaya hidup yang modern. Jadi, industri kopi Indonesia ini melalui fase pertumbuhan yang sangat menjanjikan. Dengan data terbaru, bahwa konsumsi kopi nasional ini diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 3,61% dalam periode 2024-2029. Dan perlu diketahui 40% konsumen aktif harian proporsi masyarakat Indonesia yang minum 2 cangkir kopi sehari ini sebuah kebiasaan yang menjadi peluang besar bagi pelaku usaha dengan segmen pasar yaitu di usia 18 sampai 35 tahun. Jadi kelompok usia ini paling potensial yang menggabungkan tren kopi dengan kesadaran yang akan minum non kopi yang sehat dan fungsional. Jadi terdapat pergeseran perilaku konsumen ini membuka peluang yang luar biasa, yang mana menggabungkan tren kopi dengan minuman non kopi yang sehat. Nah, jadi kelompok demokrasi ini tidak hanya mencari rasa yang enak, tapi juga memiliki nilai tambah apakah bermanfaat bagi kesehatan atau tidak. Dengan estetika visual dan pasti mereka mencari estetika visual untuk media sosial atau cerita di balik setiap minuman yang mereka konsumsi. Nah, tapi terdapat masalah yaitu terkait mengatasi kesenjangan pasar yang belum terisi. Jadi konsumen modern ini semakin kritis. Tidak hanya menginginkan minuman yang mereka menginginkan minuman yang tidak hanya enak tapi juga aman untuk kesehatan jangka panjangnya. Namun, berapa di industri minuman ini belum mampu menjawab kebutuhannya secara komprehensif. Jadi, eh, terhadap adanya keluhan kesehatan yang meningkat, yaitu penyakit GERD yang di kalangan usia 20 sampai 40 tahun. Terus kopi konvensional nih memiliki pH 4,5 sampai 5,5 yang membuat iritasi lambung. Dan terdapat tantangan UMKM di industri ini. Yang pertama, kurangnya inovasi rasa. Jadi, UMKM ini mengandalkan resep yang sama. Terus ketergantungan pada bahan kimia, yang mana pemanis buatan dan eh, perasa sintesis ini masih dominan. Dan minimnya edukasi produk. Jadi, konsumen ini tidak tahu apa yang akan mereka konsumsi. Sehingga di sini kami menawarkan solusi, yaitu konsep bisnis aset like yang mana untuk meminimalkan resiko finansial sekaligus memaksimalkan fleksibilitas operasional. Jadi dengan model delivery only. Jadi ini pelanggan memesan melalui platform digital dan menerima pesanan di lokasi mereka. Kemudian ada formulasi unik berbasis herbal lokal yang dimana kopi digabungkan dengan herbal lokal nasional seperti jahe, kunyit, temulawak. Nah, bahan-bahan ini nggak hanya memberikan cita rasa yang khas dan autentik, tapi juga memberikan manfaat kesehatan. Kemudian solusi yang ketiga yaitu efisiensi operasional maksimal. Jadi, eh, saya fokus pada dapur rumahan yang fleksibel, memungkinkan penyesuaian kapasitas produksi sesuai permintaan tanpa beban biaya tetap yang tinggi. Nah, strategi pemasaran, jadi strategi pemasaran digital ini yang mana harus menjangkau Gen Z dan milenial muda karena mereka ada segmen konsumen yang paling aktif secara digital dan paling mudah dipengaruhi oleh konten visual yang menarik. Contoh strateginya yang pertama itu dengan platform visual sebagai kanal utama branding, yaitu jadi banyak aplikasi-aplikasi terkini seperti Instagram dan TikTok menjadi tulang punggung strategi branding digital. Kemudian ada komunikasi interaksi via WhatsApp yang mana pemesanan bisa lebih personal,
bisa menampilkan broadcast menu dan promo, program loyalitas berbasis poin, dan juga feedback langsung dari pembeli. Kemudian yang ketiga itu ada strategi konten untuk membangun kepercayaan, yang dimana kita menampilkan testimoni testimoni autentik dari pelanggan nyata untuk menjadi fondasi strategi konten. Kemudian ada operasional dan teknologi, seperti kami ini mengintegrasikan teknologi digital ke dalam setiap aspek manajemen bisnis untuk memastikan akuntabilitas, skalabilitas, dan kemampuan pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang pertama seperti manajemen keuangan digital, eh, yaitu dengan penggunaan aplikasi akuntansi digital seperti si Apik yang memungkinkan pencatatan keuangan yang tertib, akurat, eh, dan real time. Kemudian sistem pengantaran mandiri di tahap awal. Jadi ini mengandalkan sistem pengantaran mandiri untuk meminimalkan ketergantungan pada agregator besar seperti GoFood atau GrabFood yang membebankan komisi tinggi 20-30% per transaksi. Kemudian inovasi berkelanjutan melalui evaluasi berkala. Jadi setiap 3 bulan sekali tim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa menu, preferensi pelanggan, dan tren pasar. Kemudian analisis finansial, yaitu analisis kelayakan dan finansial. Jadi kombinasi antara pada struktur keuntungan yang kompetitif ini memiliki margin keuntungan bersih sebesar kurang lebih 40% per unit penjualan. Ini merupakan angka yang sangat menarik di industri makanan dan minuman, yang mana rata-rata margin bersih umumnya itu berkisar 15-20%. Nah, keunggulan margin ini berdasarkan beberapa faktor seperti tidak ada biaya sewa, efisiensi bahan baku, harga jual premium, dan skalabilitas produksi yang fleksibel sesuai permintaan tanpa resiko over capacity. Nah, kemudian legalitas dan skalabilitas. Legalitas ini sebagai kunci skalabilitas bisnis. Kenapa? Karena terdapat beberapa manfaat. Pertama, dengan adanya legalitas, kita dapat mengakses ke platform agregator nasional, yang mana seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood ini mensyaratkan adanya harus ada NIB dan izin PIRT sebagai dokumen wajib pendaftaran. Dan eh, yang kedua yaitu kredibilitas di mata konsumen dan mitra, yang mana label terdapat PIRT ini meningkatkan kepercayaan konsumen secara signifikan sebagai diferensiator positif di pasar yang semakin kompetitif. Kemudian ada fondasi untuk kemitraan jangka panjang. Jadi legalitas ini membuka peluang kemitraan dengan retailer modern dan ekspansi pasar yang lebih luas dengan standar industri yang terjaga. Nah, terdapat roadmap pertumbuhan yang mana kita ambil 3 tahun, yang mana tahun pertama itu sebagai validasi dan komunitas dengan fokus validasi produk dan penguatan komunitas lokal. Kemudian di tahun kedua itu ekspansi dan kemitraan, yang mana di tahun kedua ini fokus utamanya yaitu ekspansi jaringan logistik dan kemitraan influencer. Jadi setelah terbukti solid di tahun pertama, tahun kedua ini sebagai fase untuk memperluas jangkauan pengantaran, mengintegrasikan platform agregator besar, dan membangun kemitraan strategis dengan influencer dan brand komplementer. Dan di tahun ketiga baru masuk ke skala nasional, yaitu dengan menandai transformasi dari bisnis lokal menuju brand nasional dengan mengembangkan lini produk instan seperti kopi saset atau bubuk yang dapat didistribusikan melalui e-commerce dan retail modern ke seluruh Indonesia. Nah, kesimpulannya menuju bisnis berkelanjutan yang memperdayakan. Jadi bisnis minuman berbasis kopi dan non-kopi ini dengan konsep digital
Marketing ini bukan sekedar peluang yang menguntungkan, cuman eh, tapi ini adalah gerakan membawa warisan rempah Indonesia ke panggung modern dengan cara relevan bagi generasi sekarang. Dengan transformasi digital adalah kebutuhan. Jadi transformasi digital ini bukan tren, tapi ya kebutuhan operasional yang menentukan daya saing bisnis di era modern. Terdapat tiga pilar kunci sukses, yaitu produk inovatif, jadi menggabungkan cita rasa modern dengan herba lokal, yang mana nanti bisa melakukan eh, dampaknya bisa melakukan efisiensi biaya dengan meminimalkan resiko finansial dan ketertarikan emosional pelanggan. Jadi yang dibangun melalui komunikasi otentik dan pengalaman konsisten. Dan eh, warisan rempah untuk dunia modern, yang mana bahan-bahan seperti jahe, kunyit, temulawak ini merupakan bahan-bahan yang telah digunakan nenek moyang kita selama ribuan tahun. Dan akhirnya dengan bisnis ini, bahan-bahan tersebut ini memiliki tempat di gaya hidup modern. Terdapat, terdapat sebuah kutipan, yaitu bisnis terbaik ini adalah yang tidak hanya menghasilkan keuntungan tapi juga menciptakan nilai bagi komunitas, memperdayakan petani lokal dan melestarikan warisan budaya bangsa melalui inovasi yang relevan. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.